Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang ini, saya akan menyampaikan pembelajaran minggu keempat dengan topik keragaman genetik dan pengelolaannya. Jadi ini jatah saya yang terakhir untuk mengajar di kelas pemilihan tanaman. Nah ini, adapun pokok bahasan kita adalah keragaman genetik, kemudian koleksi dan identifikasi sumber daya genetik serta pelestariannya, kemudian peningkatan keragaman genetik, pemanfaatan keragaman genetik dalam pemilihan tanaman, serta pengelolaan plasma nutfah. Saya kira materi ini sudah tidak asing ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah biasa mengerjakan pemilihan tanaman. Sehari-harinya akan berhubungan dengan sumber daya genetik, keragaman genetik, ataupun plasma nutfah. Jadi istilah-istilah di sini saya kira sudah tidak asing lagi. Nah, saya mulai dengan definisi pemilihan tanaman. Ya, bahwa pemilihan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29, ya nanti undang-undangnya ini saya kira tentang budidaya tanaman bisa dilihat di web atau di browse. Kegiatan pemilihan tanaman atau pemilihan tanaman merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, ya, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih dari varietas tersebut. Jadi yang namanya kegiatan pemilihan tanaman itu mencakup dari pengembangan varietasnya sendiri sampai kepada mempertahankan benih dari varietas itu. Nah, itu adalah bagian seluruh rangkaian kegiatan pemilihan tanaman. Yang kalau kita jabarkan step by step-nya itu akan cukup banyak langkah-langkahnya. Nah, kemudian definisi pemilihan tanaman adalah merupakan ilmu dan seni serta teknologi untuk merakit keragaman genetik yang tersedia menjadi varietas tanaman yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Jadi pemilihan tanaman itu mencakup ilmu, kemudian seni, serta teknologi. Nah, kenapa pemilihan tanaman disebut ilmu? Karena pemilihan tanaman itu dapat dijelaskan oleh ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi artinya pemilihan tanaman itu didukung oleh ilmu-ilmu yang lain seperti penerapan prinsip dan metode statistik, ilmu agronomi, ilmu fisiologi, ilmu bioteknologi kalau sekarang, ilmu biokimia, dan banyak ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu tentang hama dan penyakit atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kandungan nutrisi pada tanaman itu. Kemudian sebagai seni, nah pemilihan ini meliputi kemampuan seorang pemulia untuk dapat melihat adanya keragaman, ya, atau membedakan antara individu-individu dalam suatu populasi pada karakter-karakter yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi pemulia itu mampu melihat adanya keragaman pada karakter yang bernilai ekonomi pada tanaman yang sedang dimuliakan atau akan dimuliakan. Lalu pemuliaan sebagai teknologi, ya, bahwa pemulihan ini mengacu kepada pemanfaatan berbagai metode-metode, baik itu metode-metode konvensional maupun metode-metode maju yang ada saat ini di dalam berbagai proses pemulihan tanaman, mulai dari perakitan, mulai dari karakterisasi, perakitan keragaman, kemudian seleksi, sampai kepada pengujian-pengujian di galur. Nah, teknologi ini kalau yang konvensional itu seperti persilangan, mutasi, nah itu adalah teknologi yang konvensional atau teknologi yang lama. Kalau teknologi modern seperti pemanfaatan marker DNA, kemudian ada genome editing, kemudian teknik rekayasa genetika, nah itu adalah teknologi yang berhubungan dengan pemulihan tanaman. Jadi varietas yang dihasilkan oleh pemulia itu bukan hanya hasil dari ilmu saja, tetapi merupakan hasil dari ilmu, seni, dan teknologi itu sendiri. Jadi bahwa produk itu, bahwa varietas sebagai produk dari pemeliharaan tanaman itu dihasilkan dari
pemanfaatan teknologi-teknologi yang termasuk ya teknologi yang sudah lama maupun teknologi-teknologi yang terbaru. Artinya kalau ilmu saja itu tidak cukup untuk menghasilkan produk, tapi ilmu harus dikombinasikan dengan teknologi untuk menghasilkan suatu produk, mana dalam hal ini produknya adalah varietas. Nah, definisi yang lain tentang pemilihan tanaman adalah merupakan proses pengelolaan seleksi pada populasi yang memiliki keragaman genetik. Jadi dikatakan proses pengelolaan seleksi karena memang kegiatan utama dalam pemilihan tanaman itu adalah kegiatan seleksi. Adanya perbaikan pada nilai tengah dari suatu populasi hasil seleksi, dari suatu populasi itu terjadi karena kita atau karena pemulia itu melakukan seleksi pada populasi yang memiliki keragaman genetik. Berikutnya, ya. Nah, jadi inovasi dalam pemulihan itu sangat penting untuk kemajuan yang berkelanjutan dalam penyediaan pangan serta gizi bagi umat manusia sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena varietas yang dihasilkan itu merupakan bagian dari teknologi budidaya. Jadi kalau kita pertanian itu berhubungan dengan tanaman, maka varietas itu ya bagian dari teknologi budidaya pertanian. Jadi adanya peningkatan populasi, artinya jumlah manusia di Indonesia maupun di dunia dan kemakmuran saat ini secara global itu membutuhkan perbaikan pada genetik tanaman. Artinya peningkatan manusia itu perlu didukung oleh ya supaya tercapai kemakmuran ketersediaan berbagai varietas tanaman, ya tidak hanya tanaman, saya kira juga hewan, ikan, untuk dapat menghasilkan bahan pangan yang berkualitas dan kuantitas yang memadai atau mencukupi kebutuhan. Nah, jadi secara umum tujuan pemulihan itu adalah perbaikan pada crop productivity atau produktivitas tanaman. Kemudian perbaikan pada tanaman yang berhubungan dengan processing dan marketing, misalnya kemudahan untuk dihular gitu, kemudahan untuk difermentasi, kemudahan untuk dimasak, kemudian bahan tanaman itu tidak hanya sebagai penghasil biji, tapi juga bisa sebagai penghasil biofuel misalnya, atau kemudahan dalam proses panen, kemudian dalam penyimpanan, serta fast life yang panjang. Nah, itu adalah tujuan dari pemilihan tanaman. Lalu termasuk juga dalam kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan kualitas, seperti kandungan protein yang lebih tinggi, kemudian kandungan serat, kualitas serat yang lebih baik, kemudian kandungan nutrisi secara umum, termasuk juga kandungan anti nutrisi yang lebih rendah. Nah, semua ini, semua yang mau kita capai ini atau semua yang mau kita dapatkan ini, itu secara alami itu tidak ada dalam satu genotipe tanaman atau tidak ada dalam satu varietas. Sehingga kebutuhan kita terhadap ketersediaan sumber daya genetik itu menjadi penting di dalam kegiatan pemeliharaan tanaman. Jadi dengan adanya sumber daya genetik artinya sumber gen-gen yang membawa gen-gen untuk berbagai karakter yang kita inginkan itu menjadi penting bagi pemulia, ya. Adanya keberadaan plasma nutfah itu ya sangat penting bagi pemulia atau dalam kegiatan pemulihan tanaman. Kemudian yang saya masuk ke pokok bahasan yang pertama, jadi yang tadi adalah pendahuluan tentang keragaman genetik, kita lihat sekarang. Ya. Keragaman genetik, ya. Jadi apa itu keragaman? Keragaman adalah perbedaan keragaan atau penampakan di antara individu-individu dalam suatu populasi. Jadi adanya perbedaan keragaan. Keragaan ini apa sih keragaan gitu? Bisa keragaan itu ya apa yang bisa kita lihat dari tanaman itu? Misalnya tinggi tanaman, misalnya jumlah cabang, bisa atau jumlah biji per tanaman. Nah itu adalah keragaan, ya. Nah, keragaman itu merupakan perbedaan keragaan di antara individu-individu dalam suatu populasi. Jadi, sifat atau keragaan yang dapat diamati, ya,
yang dapat diamati itu disebut dengan fenotip. Jadi kita terbiasa dengan istilah fenotip, itu sebetulnya sifat-sifat apa saja pada tanaman ya yang dapat diamati. Diamati ini bisa dilihat secara visual, bisa dengan cara diukur, atau bisa dengan ya dilihat secara visual atau dengan cara diukur. Itu adalah fenotip. Di mana fenotip ini merupakan produk dari genotip, lingkungan, serta interaksi antara genotip dengan lingkungan. Jadi kalau kita jabarkan bahwa fenotip itu sama kumulatif dari faktor genetik, faktor lingkungan, serta faktor interaksi genetik dan lingkungan. Jadi perubahan fenotip dapat terjadi karena perubahan genotip atau perubahan lingkungan. Bisa juga karena genotip dan perubahan lingkungan. Ya, jadi salah satu atau keduanya. Nah, setelah kita tadi lihat itu fenotip apa, maka sekarang kita masuk kepada keragaman fenotip. Ya, jadi ada fenotip, ada keragaman fenotip. Keragaman fenotip adalah keragaman yang dapat diamati. Ya, dapat diamati itu ya dengan cara tadi dilihat secara visual atau diukur gitu ya. Nah, keragaman yang dapat diamati, di mana keragaman fenotip disebabkan oleh keragaman genetik, keragaman lingkungan, serta keragaman karena interaksi faktor genetik dan lingkungan. Kemudian berikutnya keragaman lingkungan adalah keragaman yang disebabkan atau terdapat pada faktor-faktor lingkungan. Ya. Itu kita sebut dengan keragaman lingkungan. Jadi keragaman pada faktor-faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Ya bisa abiotik dan non-abiotik. Abiotik itu ya misalnya ada atau tidaknya gulma, air, udara, keadaan hara dalam tanah, kesuburan tanah. Nah itu semuanya adalah faktor-faktor lingkungan. Artinya faktor-faktor yang ada di luar tanaman secara genetik. Lalu lingkungan tumbuh dapat beragam karena perbedaan ya kandungan hara, kelembaban, cahaya, suhu, dan lain-lain. Serta faktor stres, abiotik dan abiotik yang ada di lingkungan tersebut. Jadi ketika sekelompok individu bergenotip sama ditanam dalam lingkungan, yang kondisi lingkungan itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda dalam hal apa? Dalam kesuburan, dalam kelembaban, dalam intensitas cahaya, dalam suhu. Nah, maka akan timbul keragaman yang keragaman itu disebabkan oleh ketidakseragaman lingkungan. Pada tanamannya atau secara dari sisi pemulihan kita sebut dengan keragaman faktor lingkungan yang menyebabkan keragaman fenotip. Berikutnya, nah keragaman genetik adalah keragaman yang disebabkan oleh perbedaan gen-gen ya atau genotip yang mengendalikan suatu karakter. Nah, gen-gen diekspresikan pada suatu lingkungan sehingga ekspresi suatu gen itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama gen-gen yang mengendalikan karakter kuantitatif ya. Kita sudah tahu itu bahwa berbeda dengan karakter kualitatif, dimanapun kita menanam, kalau misalnya warna bunganya merah, maka hampir atau di semua lingkungan kita menanam, warnanya akan tetap merah. Tapi sebaliknya, gen-gen yang berhubungan dengan karakter kuantitatif, ekspresinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, tinggi tanaman itu bisa berbeda-beda antar lingkungan. Nah, itu sudah yaitu sudah alaminya seperti itu begitu. Kemudian kita lihat komponen pembentuk keragaman. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keragaman fenotip disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan. Jadi pembentuk atau komponen pembentuk keragaman fenotip itu ada keragaman genotip dan ada keragaman lingkungan. Nah, dari sini kita mengenal ada 4 keragaman fenotip, keragaman genotip, keragaman lingkungan, serta satu lagi keragaman karena interaksi genotip dengan lingkungan seperti ini. Ya, jadi ini keragaman interaksi genotip dan lingkungan. Kemudian, nah ini contoh ya, ini contoh plasma atau materi genetik atau sumber daya genetik ini adalah cabai.
Ya, kalau kita lihat segala macam rupa-rupa cabai ini mungkin dari berbagai spesies, ya terlihat berbeda warnanya, bentuknya, ukurannya seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan plasma nutfah. Ini adalah apel, ya. Nah, kita juga bisa melihat di sini adanya keragaman ukuran, warna, kemudian juga bentuk. Saya kira tidak terlalu jelas ya, tapi kalau warna dan bentuk saya kira sangat jelas. Ini wortel, ya, ini adalah wortel. Nah, kalau kita lihat ini juga menunjukkan bahwa ini adalah plasma nutfah. Kenapa? Ya karena bisa dilihat dari perbedaan warna umbi wortelnya. Sebaliknya yang ini, ya, ini mungkin hanya satu varietas, ya, mungkin varietas tertentu saja. Kenapa ya? Kalau dilihat warnanya hampir sama, bentuk umbinya juga hampir sama, gitu, sehingga ini menunjukkan varietas, sedangkan ini dan ini adalah plasma nutfah. Nah, ini jagung, ya, ini jagung, kelihatan warna tongkolnya, biji dalam tongkol, panjang tongkol, ukuran tongkol, saya kira sangat beragam. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah plasma nutfah. Demikian juga dengan sorghum, ya, dilihat ini ukurannya sangat bervariasi, bentuknya bervariasi, bentuk malainya, kemudian warna bijinya juga bervariasi. Nah, ini merupakan plasma nutfah sorghum. Kemudian kalau ini, nah yang saya lingkari ini kira-kira plasma nutfah atau varietas tertentu? Varietas, Bu. Kenapa varietas? Kenapa dikatakan, kenapa diduga varietas? Karena sudah seragam. Fenotipnya seragam. Ya, betul. Karena secara general atau secara visual kita bisa melihat ini sudah sangat-sangat seragam. Sehingga kita duga ini adalah satu varietas tertentu saja. Mungkin ini adalah varietas hibrida. Jadi hibrida dari sorghum. Selanjutnya, nah kita lihat pada bentuk keragaman. Jadi sama ya, kita mengenal sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Keragaman pun demikian, kita mengenal keragaman kualitatif ya dan keragaman kuantitatif. Keragaman kualitatif itu adalah keragaman pada maksud saya keragaman kualitatif merupakan keragaman pada karakter kualitatif. Nah, keragaman karakter kualitatif dikendalikan oleh gen-gen mayor, ya kita sebut dengan gen-gen mayor. Apa itu gen mayor? Gen-gen yang pengaruhnya terhadap fenotip itu sangat besar. Jadi kalau pengaruh gennya besar, maka pengaruh lingkungannya akan kecil. Jadi disebutnya gen major atau major genes. Nah, pada karakter kualitatif ya pengaruh lingkungan itu sangat kecil. Ya misalnya warna ini ada warna biji kedelai ada hitam, ada ini agak coklat dan ini agak ya coklat muda ya, tidak kuning juga. Dan ini ada yang hijau, tapi ini saya mendapatkan ini saya tidak mencantumkan sumbernya, tapi ini biji kedelai. Barangkali ini kedelai muda seperti edamame begitu ya kan hijau. Nah kita lihat warna biji ini ya yang hitam ini dimanapun akan ditanam dia akan tetap hitam gitu ya. Dianggap dikatakan pengaruh lingkungan terhadap karakter kualitatif itu sangat kecil. Jadi tidak ada variasi fenotipnya antar berbagai lingkungan. Lingkungan itu baik musim tanam maupun memang lokasi tanam seperti itu. Yang kedua, keragaman kuantitatif. Nah, ini keragaman pada karakter kuantitatif ya. Di mana karakter kuantitatif dikendalikan oleh gen-gen minor atau minor genes. Nah, karena gen-gennya minor, artinya pengaruh genetik terhadap karakter itu lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh lingkungan. Ya, jadi pada karakter kuantitatif itu ekspresinya atau keragamannya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, contohnya keragaman pada karakter hasil maupun komponen hasil. Jadi kalau dilihat ya, kalau kita menanam, kita melakukan uji daya hasil saja atau uji multilokasi misalnya, antar lokasi, ya antar musim itu kan potensi hasilnya bisa berbeda-beda gitu. Bedanya itu bisa sedikit, ya bahkan bedanya bisa besar, bisa sampai tontonan gitu. Nah itu menunjukkan bahwa karakter itu
karakter kuantitatif itu pada bobot biji per tanaman itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, ini dicontohkan pepaya ya. Jadi ukuran pepaya itu akan sangat bervariasi antar lingkungan. Nah, bagaimana dengan bentuk pepaya? Apakah akan bervariasi juga seperti ukuran pepaya kalau kita tanam antar lingkungan yang berbeda? Sepertinya tidak, Bu. Bentuk Ya, sepertinya tidak ya. Saya kira juga seperti itu ya. Kalau untuk bentuk, saya kira tidak akan terlalu bervariasi. Atau kalaupun bervariasi, barangkali tidak sebesar variasi ukuran pada buah pepaya. Nah, jadi keragaman genetik ya baik itu pada sifat kualitatif maupun sifat kuantitatif itu sangat diperlukan oleh pemulia. Kenapa? Dengan adanya keragaman ya yang disebabkan oleh genetik itu memberikan peluang kepada pemulia untuk mengubah sifat-sifat tanaman atau fenotip tanaman secara permanen. Artinya sifat-sifat itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi kalau kita sudah membentuk keunggulan pada suatu varietas, pasti keunggulan itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Makanya varietas itu ditanam dari lokasi ke lokasi, dia akan tetap menunjukkan keunggulannya. Nah itu karena ya dikendalikan oleh faktor genetik yang sudah permanen gitu ya, merubah fenotip secara permanen. Lalu keragaman genetik dapat diidentifikasi mulai dari tingkat molekuler ya menggunakan DNA markers, kemudian pada tingkat biokimia jadi kandungan-kandungan biokimia seperti kandungan gula, kandungan protein, tanin, antosianin, antinutrisi atau asam amino tertentu gitu. Bisa diukur, bisa dilihat. Lalu bisa juga dilihat pada tingkat morfologi, misalnya tinggi tanaman, jumlah cabang, atau pada tingkat anatomi, misalnya seperti ukuran kloroplas, banyaknya kloroplas dalam jaringan tanaman, atau bisa diukur bahkan pada tingkat agronomi, ya seperti jumlah cabang, jumlah biji, jumlah benih per polong, jumlah polong per tanaman. Nah, ini semuanya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi keragaman itu pada berbagai level gitu. Jadi misalnya mana yang akan kita pilih ya idealnya itu ya semuanya kalau zaman sekarang ya, zaman penelitian zaman sekarang, jadi keragaman itu harusnya diidentifikasi dari mulai dari molekuler sampai kepada agronomi, karakter hasil dan komponen hasil. Kenapa? Karena teknologinya sudah tersedia dan biaya dari teknologi itu juga sudah tidak mahal. Gitu. Jadi misalnya kalau kita analisis dengan menggunakan DNA markers misalnya atau SSR untuk analisis keragaman itu sudah tidak semahal dulu. Barangkali satu kali reaksi itu untuk satu genotip mungkin dengan biaya 125.000 itu sudah bisa dikerjakan seperti itu. Ya, jadi kalau mau bikin publikasi, misalnya melakukan karakterisasi, kalau mau publikasinya dimuat di jurnal internasional, maka lakukanlah ya lengkap gitu, lengkap dari molekuler sampai ke karakter agronomi, morfologi dan maupun anatomi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Nah, belum ya. Baik. Sekarang kita lihat dari mana keragaman itu berasal atau sumber keragaman itu apa saja. Yang pertama gene pool. Yang kedua hasil induksi secara buatan. Jadi kalau gene pool itu keragaman yang sudah tersedia secara alami. Jadi sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada manusia, sudah tersedia di alam. Yang kedua yang kita buat ya, yang sengaja kita buat. Artinya keragaman itu diinduksi. Nah, itulah sumber keragaman yang dimanfaatkan oleh pemulia. Nah, mana yang akan kita gunakan? Apakah dari gene pool yang sudah tersedia secara alami atau dari hasil induksi, tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi dari keragaman yang sudah disediakan secara alami, maka kita dapat melakukan kegiatan pemulihan pada populasi tersebut atau
hanya memilih pada gene pool. Tapi jika keragaman dari karakter yang kita muliakan itu belum ada, maka kita perlu melakukan induksi keragaman, perlu membuat keragaman. Jadi tergantung dari kebutuhan kita, sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka perlu dibuat. Untuk membuatnya bagaimana? Banyak metodenya, baik yang konvensional maupun yang modern menggunakan bioteknologi. Nah, kita lihat sekarang gene pool. Apa itu gene pool? Gene pool itu adalah namanya gene pool ya, sama seperti pool bis, jadi kumpulan bis ya. Kalau gene pool itu ya kumpulan gen, yaitu kumpulan seluruh gen yang dimiliki oleh semua individu dalam suatu populasi. Nah, itu kita sebut dengan gene pool. Dalam gene pool itu mencakup ya, satu gene pool itu mencakup ya mulai dari level kultivar, spesies liar, kerabat liar, ya, yang memiliki gen-gen yang tersedia untuk suatu karakter tertentu. Jadi satu gene pool itu bisa ada terdiri dari kultivar-kultivar, spesies liarnya, kerabat liarnya, pokoknya itu memiliki gen-gen untuk karakter yang kita maksud atau untuk karakter yang kita muliakan. Nah, gene pool ini berdasarkan kemudahan transfer gennya, ya, berdasarkan kemudahan gen itu dipindahkan dari satu kultivar ke kultivar lain atau ke spesies lain atau spesies berbeda dalam genus yang sama atau genus berbeda, maka gene pool itu dibagi menjadi 3. Ada primary gene pool, secondary gene pool, dan tertiary gene pool. Jadi ada 3 gene pool 1, gene pool 2, dan gene pool 3. Nah, kita lihat. Jadi kalau dia masuk ke dalam gene pool 1, maka gene pool itu terdiri dari individu-individu yang dapat melakukan intermating, jadi saling kawin atau kita kawinkan dengan mudah dan menghasilkan hibrid atau F1 yang fertil. Nah, jika beberapa individu saling kawinkan kemudian menghasilkan F1 atau keturunan yang fertil, nah berarti individu-individu itu ada dalam satu gene pool. Ya, gene pool ini ya, gene pool 1 dapat terdiri dari spesies yang sama atau spesies dari kerabat liarnya. Nah, pemulia itu banyak bekerja dari sumber keragaman yang berasal dari gene pool 1. Kenapa? Yaitu tadi karena kemudahannya bersaling kawin dan hibrid yang dihasilkan itu fertil. Kemudian gene pool yang kedua, materi genetik yang menghasilkan F1 ya, yang sebagian itu steril dan sebagian fertil. Jadi kalau kita kawinkan, maka F1 yang dihasilkan itu sebagian itu merupakan steril dan sebagian lagi fertil. Ya. Itu masuk ke dalam kelompok gene pool 2. Nah, individu-individu yang ada di kelompok gene pool 2 ini juga kadang-kadang masuk juga ke dalam gene pool 1. Jadi bisa berada di gene pool 1 juga. Lalu gene pool 3. Nah, materi genetik ya jika kita silang-silangkan menghasilkan hibrid yang steril ketika disilangkan dengan individu dari gene pool yang kedua atau yang ketiga. Nah, transfer gen gene pool 3 ke gene pool 1 memungkinkan, tapi membutuhkan teknik khusus. Misalnya kita membutuhkan embryo rescue kalau kita menghilangkan individu antar spesies atau individu berbeda dari genus yang berbeda. Nah, itu perlu teknik khusus seperti embryo rescue atau fusi protoplasma, ya. Nah, di antara ketiga gene pool ini yang paling gampang disilangkan itu adalah yang masuk ke dalam kelompok gene pool 1. Jadi yang paling gampang gen-gennya dipindah-pindahkan. Makanya tidak heran kalau pemulia itu banyak bekerja di gene pool 1. Tapi kadang-kadang kalau gen yang kita inginkan ya itu tidak tersedia di gene pool 1, kan naik ke gene pool 2 atau gene pool 3. Misalnya pada padi, untuk gen ketahanan terhadap hama dan penyakit itu sering mengambil dari kerabat liarnya atau dari individu spesies-spesies yang ada di gene pool 2. Nah, ini contohnya ya, contoh gene pool itu seperti ini. Jadi gene pool 1 ada glycine max, glycine soldier,
dan gracilis. Nah, ketiga ini dapat saling bersilang dan menghasilkan hibrid yang fertil. Lalu Gene-pool 2 merupakan kerabat liar dari genus Clistin ini. Kalau kemudian Gene-pool 3 ya berarti genus-genus yang terkait dengan Phaseolus, dengan yang satu sekelompok dengan Phaseolus, atau ini contoh kacang-kacangan. Lalu contohnya pada tomat ya, nah ini ada Lycopersicon esculentum. Nah ini merupakan tomat budidaya ya, dan itu satu Gene-pool dengan yang Chesmanii, Hirsutum, Peneli maupun Pimpinifolium dan Fasciclorum. Ini satu Gene-pool, sehingga walaupun berbeda spesies tapi bisa disilangkan atau bisa dipindahkan gennya dengan mudah tanpa bantuan khusus. Nah, Lycopersicon yang termasuk Gene-pool 2 itu ya Lycopersicon persicoides, sitiens, chinensis, dan peruvianum. Jadi kalau kita silangkan dengan Gene-pool 1, spesies dari Gene-pool 1, perlu teknik embryo rescue. Kemudian kalau disilangkan dengan Gene-pool 3, perlu teknik protoplas atau fusi protoplas. Jadi yang satu Gene-pool itu menunjukkan bahwa mereka itu kenapa masuk Gene-pool 1 ya? Kenapa? Karena mereka mudah disilangkan dan hibrid yang dihasilkan fertil seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu Desta. Ya, silakan. Terkait Gene-pool ini Bu Desta, jadi sebenarnya saya sekarang berada di Institusi Pusat Penelitian Bioteknologi Bioindustri Indonesia, kemudian saya melihat bahwa Gene-pool yang kedua itu berisi dari kegiatan embryo rescue gitu Ibu Desta ya. Kemudian di tempat kantor kerja saya ini kebetulan melakukan embryo rescue untuk tanaman kelapa kopior dan sudah berumur, maksudnya sudah ada tanaman dalam satu tempat dan sudah dalam botol kuljar ya, dalam media kultur jaringan ya. Kebetulan sudah di lahan Ibu, jadi maksudnya sudah ada yang berumur 2 sampai 10 tahun itu sudah ada, dan di tempat lain di produsen yang membeli bibit di kami itu juga sudah tersebar. Kira-kira kalau untuk metode pemuliaan, karena ini tanaman tahunan Ibu Desta dan ada apa itu ya? Ada waktu tidak bisa tumbuh gitu, seperti apa? Tanaman gitu. Baik Bu Desta. Ya. Terus pertanyaannya? Ini metode pemuliaannya apakah harus terus embryo rescue atau bisa lewat persilangan juga gitu Bu Desta? Jadi yang harus kita bedakan ya, kalau misalnya persilangan itu untuk membuat varietasnya, ya. Nah karena itu karena barangkali Gene-poolnya berbeda, jadi dipakai teknik embryo rescue gitu ya. Nah itu jadi nanti dari hasil embryo rescue itu kan yang diseleksi kan begitu ya? Betul. Nah, itu untuk membuat varietasnya. Tapi kalau untuk perbanyakan bibitnya, ya barangkali tidak harus selalu menggunakan teknik seperti itu. Bisa saja. Jadi kalau kita sudah dapat setelah diseleksi dari hasil embryo rescue ini yang dibawa ke lapang, kan diseleksi itu. Betul. Nah, mana yang bagus? Barangkali yang bagus itu kalau memungkinkan untuk diperbanyak secara misalnya melalui metode kultur jaringan, itu malah lebih cepat, lebih banyak bibit yang dihasilkan dalam waktu yang tidak relatif singkat. Berarti tidak perlu lewat jalur persilangan gitu Ibu Desta ya? Ya, tidak harus selalu gitu. Baik, terima kasih Bu Desta. Ya, silahkan yang lain. Yang lain? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, koleksi dan identifikasi sumber daya genetik serta pelestarian sumber daya genetik. Nah, jadi langkah pertama dalam kegiatan pemulihan itu adalah mengoleksi sumber daya genetik. Ya, mengoleksi itu merupakan usaha untuk memperkaya sumber daya genetik. Jadi usaha kita untuk mendapatkan materi genetik yang memiliki keragaman. Jadi usaha
ya itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, karena tanpa sumber daya genetik atau tanpa koleksi sumber daya genetik kita tidak bisa melakukan kegiatan pemulihan tanaman, ya. Artinya sumber daya genetik yang seperti apa ya? Sumber daya genetik yang memiliki keragaman. Dan biasanya kalau kita melakukan koleksi ya dari alam atau dari suatu tempat untuk tanaman yang berbiak secara generatif melalui pembiakan seksual, biasanya keragamannya juga sudah cukup tinggi. Ya. Jadi kita bisa menjadikan hasil koleksi itu sebagai materi genetik. Tapi kadang-kadang tidak demikian dengan tanaman yang berbiak secara vegetatif, ya. Jadi hasil koleksi itu kadang-kadang tidak memiliki keragaman. Nah, bagaimana kita bisa melakukan koleksi? Pertama melalui eksplorasi dan yang kedua melalui introduksi. Eksplorasi, ini merupakan kegiatan lapang dengan melakukan perjalanan ke suatu wilayah, ke suatu lokasi, ke hutan-hutan, lalu mengumpulkan sumber daya genetik. Nah, ini saya kira banyak dilakukan oleh teman-teman dari LIPI ya. Misalnya mengumpulkan anggrek-anggrek spesies, jadi anggrek-anggrek liar. Kemudian kalau untuk tanaman lain seperti padi, nah itu sudah eksplorasi itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelum waktu sekarang gitu ya. Kenapa ya? Karena padi itu kan kebutuhan pokok, sehingga itu menjadi prioritas dalam pengembangan varietasnya ya, pengembangan benihnya gitu. Kemudian selain eksplorasi, introduksi. Nah, ini mendatangkan sumber daya genetik dari suatu wilayah atau negara lain yang memiliki keragaman genetik yang tinggi ya ke negara kita, artinya kita datangkan dari negara lain lalu kita bawa ke negara kita. Di mana sumber daya genetik itu sebelumnya belum pernah ada di satu tempat atau misalnya di Indonesia gitu ya. Nggak rumek ya. Jadi introduksi itu mendatangkan sumber daya genetik dari suatu wilayah. Wilayah mana? Bisa center of origin atau center of diversity. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Setelah kita melakukan koleksi, kita mengumpulkan sumber daya genetik, maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah mengidentifikasi sumber daya genetik itu untuk mendapatkan informasi tentang keragamannya dan keunggulan masing-masing sumber daya genetik itu. Jadi setelah kita punya materi genetik, maka selanjutnya kita karakterisasi, kita identifikasi keunggulannya maupun kelemahan-kelemahannya. Nah, identifikasi itu seperti tadi saya jelaskan, mulai dari level molekuler sampai ke level karakter agronomi begitu ya, termasuk juga ketahanannya terhadap hama, penyakit maupun cekaman abiotik seperti kekeringan, genangan dan lain-lain. Nah, itu adalah pekerjaan mengidentifikasi sumber daya genetik ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seleksi itu adalah kegiatan utama dalam pemulihan tanaman. Tetapi seleksi itu bukan satu-satunya kegiatan. Mengidentifikasi sumber daya genetik, melakukan karakterisasi, itu juga bagian dari kegiatan pemulihan tanaman. Termasuk tadi ya, memelihara benih hasil dari pemulihan itu. Setelah kita mengidentifikasi, kita lakukan utilisasi atau pemanfaatan, yaitu materi genetik tadi diseleksi atau dipilih untuk mendapatkan calon-calon tetua atau diseleksi untuk mendapatkan galur unggul, populasi unggul, kemudian galur unggul dan populasi unggul itu dapat dilepas menjadi varietas. Ya, jadi ada ketiga kegiatan dalam berkaitan dengan sumber daya genetik. Pertama, melakukan koleksi. Kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, mengutilisasi. Ada satu lagi yaitu mengkonservasi atau mengelola sumber daya genetik. Nah, ini introduksi ya. Jadi introduksi itu mendatangkan materi genetik dari wilayah yang memiliki keragaman genetik yang tinggi. Apa itu wilayahnya? Kita kenal dengan center of origin, yaitu wilayah yang dianggap sebagai tempat asal, tempat awal pertama kali spesies itu terbentuk atau berkembang. Atau center of diversity. Jadi wilayah yang menjadi pusat keragaman yang tinggi dari suatu spesies
karena di wilayah itu spesies tersebut dibudidayakan sudah sejak sangat lama dan sangat intensif. Ini beda ya, center of origin dengan center of diversity. Jadi kalau origin itu berarti pusat asal, sedangkan kalau diversity berarti pusat keragaman. Itu bedanya. Nah, kadang-kadang center of origin itu bisa sama dengan center of diversity. Tapi center of diversity tidak selalu menjadi center of origin. Misalnya padi di Indonesia, kita kenal center of origin-nya itu kan adalah Asia Selatan ya, seperti India, Cina, gitu. Kemudian Indonesia itu menjadi center of diversity dari padi. Jadi walaupun kita bukan pusat asal padi, tapi sebagai center of diversity. Nah, ini beberapa wilayah yang menjadi pusat keragaman ya, saya kira nanti bisa dibaca. Kemudian terkait dengan pelestarian sumber daya genetik atau konservasi sumber daya genetik, nah ini dilakukan melalui konservasi SDG secara ex situ dan in situ. Jadi sumber daya genetik itu tadi ya selain kita gunakan itu juga perlu kita pelihara, perlu kita konservasi. Supaya apa? Supaya keberadaannya itu sebagai sumber-sumber gen itu tetap terpelihara. Barangkali banyak gen yang mungkin saat ini belum kita butuhkan, ya, atau banyak sifat-sifat yang saat ini barangkali belum kita butuhkan. Tetapi berapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan, sifat itu mungkin menjadi kebutuhan. Misalnya sekarang adaptasi terhadap pemanasan global seperti adaptasi terhadap suhu tinggi, barangkali di Indonesia belum menjadi prioritas gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita kan daerah tropis yang suhunya itu sudah cukup tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis. Tetapi dengan pemanasan global ada kecenderungan suhu itu semakin tinggi. Nah, sehingga suatu saat ada gen-gen yang mengendalikan adaptasi terhadap suhu tinggi itu kita butuhkan. Makanya bagaimanapun juga sumber daya genetik itu perlu dipelihara atau dikonservasi secara in situ dan ex situ. Nah, secara in situ artinya konservasi sumber daya genetik itu dilakukan di habitat aslinya di mana populasi itu berada. Misalnya adanya hutan lindung atau adanya petani-petani yang terus menanam varietas lokal, itu sebetulnya kepentingan kita sebagai pemula itu adalah membiarkan petani itu menanam sambil melindungi sumber daya genetik itu. Jadi Indonesia ini dengan keragaman agroekologi yang sangat luas, barangkali kita tidak perlu meminta seluruh petani di Indonesia ini mengganti varietas yang mereka tanam dengan varietas modern. Jadi tetap saja ada petani yang kita biarkan menanam varietas-varietas lokal yang biasa mereka tanam. Itu artinya apa? Kita memberi kesempatan sumber daya genetik itu dikonservasi secara in situ. Jadi di lokasi tempat varietas itu sudah ada selama bertahun-tahun. Termasuk hutan lindung itu juga konservasi in situ. Kemudian yang kedua konservasi ex situ. Nah ini konservasi di luar habitat alaminya. Bentuknya macam-macam. Ada DNA storage, ada pollen storage, seed gene bank, atau botanical garden, misalnya seperti Kebun Raya Bogor, ya itu adalah konservasi ex situ dari berbagai sumber daya genetik yang dulu didatangkan oleh Belanda dari berbagai negara. Misalnya sawit itu bukan tanaman asli Indonesia, tapi berkembang sangat pesat di Indonesia. Itu kenapa? Karena sebelum dikembangkan, itu seperti diaklimatisasikan dulu di Kebun Raya Bogor. Termasuk karet juga seperti itu. Jadi menarik ya. Nah ini contoh hutan lindung ya di Bengkulu ini melakukan konservasi secara in situ untuk tanaman apa nih kira-kira nama tanamannya? Tanaman apa nih? Bunga bangkai bukan? Rafflesia arnoldi itu ya. Ya, Rafflesia arnoldi atau sejenis itu ya. Nah, ini namanya konservasi in situ. Lalu ini Balitkabi melakukan koleksi talas-talasan ya. Ini segala macam talas ada di sini. Nah, ini namanya konservasi ex situ. Ya, saya kira tidak semua talas yang ditanam di Balitkabi itu
berasal dari Malang dan sekitarnya, barangkali juga dari Jawa Barat, dari Pulau Sumatera atau wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sehingga ini kita sebut dengan koleksi ex situ. Jadi di luar wilayah tanaman itu biasa tumbuh. Nah, satu lagi yang menarik ada yang kita sebut dengan Svalbard Global Seed Vault. Ya, ini ini dibentuk oleh PBB. Ini merupakan apa ya namanya ini? Ini seperti ada tempat ini seperti ini ya. Nah ini adalah seperti ruangan ya, yang ditanam di bawah pegunungan yang terletak sekitar 1.300 km sebelah selatan kutub utara, yaitu di Pulau Spitsbergen, Norwegia, ya. Jadi ada berupa gudang berangkas benih dunia. Nah, ini ditanam ke dalam gunung ini. Jadi kebayang gunung ini ya terletak di kutub utara, pasti secara otomatis suhunya akan sangat rendah. Ya, jadi hanya mengandalkan suhu rendah yang sudah ada secara alami di daerah kutub utara tersebut. Jadi ruangan ini ditanamkan ke dalam gunung ya, sedemikian rupa dibuat, yang di dalam itu berisi 4,5 juta sampel genotip dari berbagai jenis tanaman. Jadi bahwa kemungkinan sumber daya genetik itu dapat punah, ya, itu sudah diantisipasi dengan cara membuat gene bank seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini begitu dibuka dalamnya, nah kalau kita lihat dari luar ya seperti ini. Jadi disebut juga dengan Svalbard Global Seed Vault. Nah, jadi benih itu di dalam ruangan tadi disusun seperti ini ya. Disusun ya seperti layaknya penyimpanan benih di dalam wadah-wadah kecil. Jadi siapa saja yang menyimpan benih di sini ya semua karena itu di bawah PBB, semua negara berhak, tapi kelihatannya didominasi oleh negara-negara besar gitu ya, seperti apa tuh 5 negara terbesar PBB lah. Nanti detailnya tentang ini bisa dicari di internet ya. Bisa dilihat di YouTube juga ada. Ini in vitro storage ya untuk DNA. Ini saya kira untuk DNA. Jadi DNA itu disimpan ya menggunakan ya jaringan tanaman gitu ya. Nanti kalau kita butuh DNA-nya bisa diekstrak. Karena di DNA itulah informasi genetik itu bisa diperoleh. Next ya, peningkatan keragaman genetik. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan keragaman itu? Kalau sudah tersedia secara alami bisa kita manfaatkan. Tapi kalau tidak ada ya pertama kita buat dulu keragamannya. Atau kadang-kadang kita menginginkan beberapa karakter itu dalam satu genotip. Di mana secara alami atau kenyataannya tidak semua keunggulan itu tersedia dalam satu genotip. Kita perlu menggabung-gabungkan keunggulan itu ke dalam satu genotip. Nah, itulah salah satu dimulai dengan peningkatan keragaman genetik. Jadi peningkatan keragaman dari kombinasi karakter-karakter yang kita inginkan. Ya. Bagaimana meningkatkan keragaman genetik? Ya, secara konvensional dan secara bioteknologi. Ya, konvensional itu hibridisasi, mutasi, dan poliploidisasi. Secara bioteknologi ya menggunakan teknik kultur jaringan, embryo rescue, fusi protoplas, kemudian rekayasa genetika, atau sekarang ada genome editing, ya. Hanya yang banyak digunakan misalnya kultur jaringan, itu banyak digunakan untuk tanaman-tanaman yang karena tidak berbunga atau tanaman kehutanan kalau di Indonesia gitu ya. Embryo rescue nih, kalau kita menyilangkan antar spesies, fusi protoplas juga antar spesies, rekayasa genetika. Nah, kalau kita ingin membuat keragaman atau sumber gennya itu berasal dari makhluk hidup yang jarak genetiknya atau kekerabatannya sangat jauh dengan tanaman budidaya yang kita muliakan. Kemudian hibridisasi, nah ini umum digunakan pada tanaman semusim dan berbunga. Mutasi, nah ini juga kadang-kadang digunakan pada tanaman semusim walaupun berbunga.
Tapi kita kadang menganggap keragaman untuk karakter yang kita muliakan itu rendah, maka kita induksi menggunakan mutasi. Jadi dengan mutasi itu kita seolah-olah membuat gen baru gitu, atau membuat gen yang tadinya tidak terekspresi, maka dengan perlakuan mutasi akan berekspresi yang bentuk menunjukkan karakter yang kita muliakan. Kalau mutasi, nah ini juga poliploidisasi, nah ini sebetulnya bagian dari mutasi ya, hanya kadang-kadang suka dibedakan gitu, tapi poliploidisasi ini adalah mutasi pada level kromosom, baik itu jumlah kromosomnya, jumlah individu kromosom, atau jumlah genom dari suatu individu tersebut. Ini tadi sudah saya jelaskan sebagian ya, di mana hibridisasi banyak dimanfaatkan pada spesies yang berbiak secara seksual. Nah, ini merupakan sumber keragaman utama pada pada tanaman yang berbiak secara seksual. Lalu hibridisasi ini didahului dengan meiosis dan fertilisasi sehingga menghasilkan keturunan yang tidak sama dengan tipe tetua. Kenapa? Karena dalam prosesnya itu, saat proses pembentukan gamet, terjadi pindah silang, segregasi kromosom maupun fertilisasi acak. Itu yang menyebabkan tanaman yang berbiak secara seksual, ya, kemudian kita lakukan hibridisasi secara buatan, itu keragamannya tinggi. Ya, kenapa ya? Karena ada pindah silang, ada segregasi kromosom, dan ada fertilisasi secara acak pada saat pembuahan. Misalnya ya ini contohnya ya, jadi kalau ini misalnya kita anggap ini adalah satu individu ya, ini individu tetua jantan, ini betina, masing-masing membawa kromosom yang homolog A besar dan kromosom keduanya B kecil. Lalu yang jantannya membawa kromosom homolog A kecil dan B besar. Maka pada saat meiosis akan terjadi segregasi kromosom yang bentuklah individu yang seperti ini. Nah, kemudian di samping segregasi kromosom, masing-masing kromosom ini kromatid non-sisternya dari satu kromosom homolog itu akan mengalami pindah silang sehingga terjadilah walaupun kromosomnya sama tapi strukturnya berbeda ya. Kenapa? Karena ada pindah silang. Mutasi saya kira juga ini sudah dipelajari ya, di bab genetika. Poliploidi juga saya kira sudah. Mutagen ini sudah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Bu Desta. Ya, silahkan. Begini Bu, kalau pemuliaan mutasi itu kan bersifat acak ya Bu ya? Ya, betul. Berarti nanti apakah dia mempengaruhi kandungan nutrisi yang ada di misalkan biji tersebut dimutasi, kemudian berpengaruh tidak terhadap nutrisi yang ada di biji tersebut. Nah, misalkan biji tersebut itu nanti usernya penggunanya adalah untuk produk-produk makanan bayi. Dari segi apa Bu ya, keamanan untuk konsumsi untuk bayi-bayi seperti itu berpengaruh atau tidak ya Bu? Terima kasih. Nah kan kita bicara mutasi dalam konteks pemulihan ya. Mutasi itu terjadi secara acak, betul. Acak dari sisi gen-gennya ya, mungkin acak itu maksudnya gen mana yang mengalami mutasi atau sifat mana yang berubah itu terjadinya acak, tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita pastikan. Misalnya kalau kita lot benih yang sama, hari ini kita berikan perlakuan mutasi, kemudian kita tanam, lalu kita ambil lagi satu lot benih, masih dari kelompok yang sama, kita berikan lagi perlakuan mutasi, maka keduanya itu bisa mutasinya itu beda gennya gitu, beda sifat yang berubahnya. Ya, itu dikatakan acak, jadi tidak bisa dipastikan sifat mana yang berubah, sifat mana yang berubah. Lalu, apakah mutasi itu berpengaruh terhadap ya misalnya nutrisi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Ratri. Nah, jadi mutasi itu mengalami perubahan apa atau ke arah mana ya tergantung dari
kemana kita melakukan seleksi? Atau kita seleksi untuk apa? Ya. Seperti itu sebetulnya mutasi itu. Jadi mutasi itu bisa terjadi pada beberapa gen saja, bisa terjadi pada beberapa sifat saja sekaligus, tetapi mutasi yang kita ketahui dengan persis itu adalah mutasi yang kita amati. Misalnya, kita amati kandungan nutrisinya, ya. Nah, berarti mutasinya ya ke arah situ. Kalau nanti pada populasi yang sama, dengan dosis mutagen yang sama, tapi kita seleksi untuk penyakit ya bisa juga. Berarti perubahannya ke arah penyakit. Lalu kalau kita seleksi untuk ke arah hasil ya perubahannya nanti ke arah hasil. Jadi apakah berubah atau tidak ya itu tergantung kita melihatnya dari karakter mana. Ya. Karena pada dasarnya mutasi itu bisa dilakukan untuk berbagai karakter. Ya, termasuk nutrisi, kandungan nutrisi, taruhlah kandungan asam-asam amino pada tanaman kacang-kacangan, atau daya hasil, atau warna pada tanaman hias, itu memungkinkan. Hanya triknya itu adalah dalam proses seleksinya. Ya, jadi perubahan kemana kita inginkan, ya kita seleksi sesuai dengan arah yang kita mau. Jadi berpengaruh atau tidak ya, kalau kita tidak seleksi, tidak kita bandingkan dengan tetuanya, kita nggak tahu dia berpengaruh atau tidak, atau menghasilkan perubahan atau tidak. Seperti itu kira-kira jawabannya. Baik Ibu, berarti tergantung dari tujuan pemuliaannya si pemulia ini ya, tujuan seleksinya itu kemana, baru bisa menentukan apakah berbeda atau tidak. Seperti itu ya Bu ya? Ya, baik, betul sekali. Terima kasih. Betul sekali. Tapi dalam berbagai literatur itu juga sebetulnya sudah ada ancang-ancang gitu ya. Misalnya kalau yang kita mutasi itu kan biasanya varietas yang sudah bagus gitu ya. Varietas yang sudah bagus, biasanya varietas nasional yang sudah bagus banyak digunakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena kan dengan proses mutasi itu kita tidak mengharapkan semua sifat itu berubah, tapi hanya sifat-sifat tertentu saja yang kita inginkan yang berubah. Kita berharap misalnya kalau kita berikan perlakuan mutasi pada kedelai, katakanlah begitu ya, pada kedelai, apa yang kita inginkan? Kita ingin meningkatkan kandungan proteinnya. Jadi perubahan yang kita harapkan itu hanyalah perubahan pada kandungan proteinnya saja. Tapi kan kita tidak berharap arsitektur tanamannya berubah. Yang tadinya ideal seperti tanaman kedelai, tiba-tiba setelah mutasi tanamannya jadi kuntet gitu, malah jadi kok seperti tanaman hias gitu. Nah, itu tidak kita inginkan. Kenapa ya? Karena itu keluar dari arsitektur layaknya tanaman pangan atau keragaan layaknya tanaman pangan. Apalagi kedelai gitu. Kan bukan kedelai itu misalnya kalau daunnya tiba-tiba jadi kecil-kecil, tebal gitu kan, ya sebetulnya kalau dilihat lucu begitu ya. Tapi kan kalau untuk tanaman pangan kan nggak sesuai, ya. Nah, jadi tetap kita melihat, oh kalau kita itu sudah punya bayangan kalau kedelai itu bentuknya seperti ini. Jadi layaknya lah kedelai-kedelai ya varietas nasional. Nah, yang berubah itu hanya kandungan proteinnya saja. Jadi kita seleksi kandungan proteinnya, tapi tetap kita lihat arsitektur tanamannya. Tetap kita lihat keragaan tanamannya itu secara umum. Jadi jangan sampai memilih tanaman yang kandungan proteinnya tinggi, tapi tanamannya itu jadi kecil-kecil gitu, atau tanamannya jadi kayak tanaman hias gitu. Ya, jadi bukan seperti itu juga yang diinginkan. Ya, gitu ya Mbak Ratri. Ya baik. Jadi secara agronomik dia penampilannya baik, tapi memiliki protein yang tinggi seperti itu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Itu yang saya maksud. Jadi secara agronomi itu tetap ya layaknya lah tanaman kedelai begitu. Oke, yang lain silahkan. Ada lagi? Saya lanjut ya, tentang pemanfaatan keragaman genetik dalam pemulihan tanaman. Nah, jadi
bahwa sumber daya genetik itu sangat penting bagi pemulia. Karena bahan pemuliaan itu adalah ya materi genetik. Jadi kita itu sebetulnya melakukan perubahan pada materi genetik yang kita punya atau pada sumber daya genetik yang kita miliki. Ya. Nah, bagaimana memanfaatkannya itu? Bagaimana materi genetik itu dimanfaatkan? Yaitu pertama melalui seleksi. Ya. Jadi sumber daya genetik itu yang ada kita seleksi. Kalau dia ini adalah sumber daya genetik yang sudah ada, ya. Kalau di sini tersedia keragaman yang cukup untuk karakter yang akan kita perbaiki, maka kita lakukan seleksi. Nah, dari hasil seleksi ini kita dapat menghasilkan varietas baru. Jadi langsung dari seleksi pada populasi yang tersedia secara alami, maka dihasilkan varietas baru. Atau kita materi genetik ini kita manfaatkan dengan melakukan seleksi, kita dapatkan calon-calon tetua unggul ya, calon-calon tetua yang unggul, bisa ya berupa tetua atau parent-parent. Nah, calon tetua ini kita gunakan lagi untuk membuat keragaman. Artinya kita gunakan untuk membentuk materi genetik yang baru dengan keragaman yang baru, yang barangkali keragaman itu belum ada pada populasi alaminya. Nah, setelah tersedia populasi dengan keragaman hasil induksi tadi, lalu kita seleksi kembali dan nanti serangkaian proses kita hasilkan lagi varietas baru. Jadi bagaimana sumber daya genetik itu dimanfaatkan ya untuk menghasilkan varietas baru, yaitu varietas-varietas yang memiliki keunggulan-keunggulan yang sebelumnya tidak ada atau keunggulan-keunggulan yang digabungkan dalam satu varietas melalui apa? Melalui seleksi, gitu ya. Yang kedua, sumber daya genetik itu juga dimanfaatkan melalui tadi itu memelihara keberadaan sumber daya genetik itu, jadi melalui konservasi. Nah, kaitannya dengan menghasilkan varietas baru, seleksi itu merupakan suatu proses yang sangat kritis. Jadi keberhasilan kita menghasilkan varietas itu ditentukan oleh proses seleksi yang kita lakukan. Nah, proses seleksi ini berhubungan dengan pertama karakter apa yang kita gunakan untuk menyeleksi. Ya. Yang kedua, metode seleksi apa yang kita pakai. Ya. Lalu berapa generasi kita melakukan seleksi. Nah, ini semua pertimbangannya dalam melakukan seleksi itu adalah ya nilai-nilai parameter genetik seperti nilai heritabilitas, nilai ragam genetik, begitu. Nah, informasi seperti itu diperlukan oleh pemulia ketika akan melakukan seleksi untuk memanfaatkan sumber daya genetik. Makanya dikatakan bahwa seleksi itu merupakan proses panjang yang menentukan. Artinya apa? Seleksi itu tidak bisa dilakukan satu generasi. Perlu dilakukan 2, 3, atau 4 generasi. Bahkan sudah 4 generasi juga masih perlu diverifikasi. Kalau sekarang karena sudah canggih ya metode pemuliaannya juga sudah berkembang dengan metode bioteknologi, verifikasinya itu juga tidak hanya secara fenotip gitu melalui karakter agronomi, juga sudah melalui marker molekuler. Ya. Jadi saya ulangi, sumber daya genetik itu dimanfaatkan oleh pemulia sebagai materi genetik yang akan dijadikan bahan dalam kegiatan pemulihan tanaman. Baik itu melalui seleksi, ya, atau untuk membuat keragaman kemudian diseleksi. Nah, ini saya kira bagian yang terakhir ya, pengelolaan plasma nutfah. Jadi karena kita merasa sumber daya genetik itu sangat penting, maka perlu dikelola gitu, perlu ya tidak hanya digunakan saja gitu, tapi juga dikelola, dikonservasi gitu, sehingga sumber daya genetik itu tersedia sepanjang masa. Bahkan sumber daya genetik itu sekarang menjadi sesuatu yang berharga gitu. Artinya menjadi rebutan, tidak hanya di
dalam negeri, tapi juga antar negara itu perebutan sumber daya genetik. Makanya banyak sekali ada beberapa yaitu perjanjian-perjanjian yang terkait dengan sumber daya genetik. Ya, karena sumber daya genetik sangat berharga. Misalnya yang ada protokol Nagoya, ya, atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk perjanjian untuk mengamankan kepentingan negara-negara tertentu dalam hal kepemilikan terhadap sumber daya genetik. Terutama sumber daya genetik yang nilai komersilnya sangat tinggi. Misalnya kalau di negara subtropis itu seperti jeruk, apel, anggur, itu genetiknya bukan sesuatu yang bisa kita minta begitu saja, begitu ya. Kayak kita orang Indonesia kan gampang sekali kalau orang minta, kita malah mudah sekali memberi. Padahal itu sebetulnya seharusnya tidak seperti itu zaman sekarang. Jadi ada perjanjian-perjanjian yang dibuat, misalnya adanya MTA kalau kita minta sumber daya genetik. Seperti kemarin saya meminta sumber daya genetik gandum ke BB Biogen. Nah, di situ saya diminta membuat MTA gitu. Jadi perjanjian yang terkait dengan penggunaan sumber daya genetik itu. Misalnya, saya tidak boleh mengkomersilkan sumber yang saya minta. Lalu, kalau saya kembangkan untuk menghasilkan varietas, nah itu rasanya ada lagi perjanjian yang terkait dengan itu. Ya. Nah, itu yaitu sebetulnya tidak masalah. Kenapa? Karena itu untuk mengamankan kepentingan kita sendiri, jadi kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Jadi, nah kita kembali lagi bahwa pengelolaan plasma nutfah itu mencakup pelestarian dan pemanfaatannya. Jadi pelestariannya untuk menjaga keberadaan plasma nutfah itu serta pemanfaatannya. Nah, kalau yang berkaitan dengan pemanfaatan itu biasanya digunakan oleh pemulia atau para hobiis ya, jadi individu-individu yang tertarik melakukan kegiatan pemuliaan sebagai ya kegiatan sampingan, misalnya pemulia tanaman hias, atau pemanfaatan oleh lembaga swasta, lembaga pemulihan yang ada di swasta, begitu ya. Mereka juga memanfaatkan sumber daya genetik. Gitu. Bahkan lembaga pemulihan swasta itu sebetulnya punya jaringan global gitu, jaringan internasional gitu, misalnya seperti East West begitu. Itu kan terkait juga dengan perusahaan pemulihan yang ada di Belanda. Jadi mereka pun terkoneksi dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik yang kadang-kadang tidak bisa diakses oleh publik gitu, oleh publik. Gitu. Jadi tertutup penggunaannya di kalangan mereka saja. Nah, jadi sumber daya genetik ini pengelolaannya dilakukan oleh lembaga-lembaga baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional untuk negara kita. Kalau di tingkat internasional itu ada International Board of Plant Genetic Resources atau International Research Center untuk masing-masing komoditi. Ya. Nah, kalau lembaga nasional ada LIPI ya. Kemudian ada Komisi Nasional Plasma Nutfah. Nah, ini terletak di Cimanggu, yang Komisi Nasional ini. Kalau LIPI saya kira semua tahu ya, LIPI. Nah, ini LIPI, ini pengelola sumber daya genetik. Kemudian ada Komisi Nasional Plasma Nutfah. Jadi kalau LIPI ini banyak bergerak untuk tanaman-tanaman yang kelihatannya bukan fokusnya itu tidak pada tanaman pangan gitu. Jadi misalnya seperti tanaman kehutanan, tanaman hias, atau tanaman-tanaman yang berpotensi menjadi obat atau menjadi ya, herbal untuk bahan obat. Sedangkan kalau Komisi Nasional Plasma Nutfah ini saya perhatikan karena letaknya di pusatnya di BB Biogen gitu, banyak mengelola tanaman yang merupakan tanaman pangan. Ya. Nah, jadi lembaga inilah yang mengelola sumber daya genetik ya di tingkat internasional maupun di negara kita. Ya. Nah, ini contohnya lembaga international research ya. Jadi kalau tadi itu ada di IRI. Nah,
selama ini ya padi untuk sumber daya genetik padi itu bisa diakses oleh lembaga-lembaga seperti BB Padi atau BB Biogen, jadi mereka bisa akses sumber daya genetik ke sana gitu. Atau bahkan sumber daya genetik yang itu ada juga yang dikoleksi di Indonesia, seperti di BB Biogen atau BB Padi. Lalu yang misalnya SIMIT ini sangat terkenal ya, koleksi sumber daya genetik untuk jagung dan gandum. Lalu CIP untuk kentang, ubi jalar, ikrisat, nah ini juga untuk sorghum, millet, chickpea dan kacang tanah. Ada lagi IITA, nah ini untuk padi, kentang, ubi jalar dan ketela pod. Jadi karena pada dasarnya bisa diakses oleh siapapun gitu ya, terutama oleh lembaga-lembaga penelitian yang ada di berbagai negara. Hanya tetap saja untuk bisa mendapatkan itu harus ada linknya gitu. Misalnya kalau untuk SIMIT itu biasanya balit sereal itu link dengan SIMIT, sehingga kalau kita butuh plasma nutfah jagung atau gandum, kita mungkin tidak perlu langsung ke SIMIT, tapi bisa melalui balit Maros, balit serealia yang ada di Maros. Atau kalau untuk ubi jalar bisa melalui balit Kabi yang ada di Malang dan seterusnya. Kalau untuk padi mungkin kita bisa minta melalui BB Biogen atau BB Padi yang ada di Sukamana. Ya. Tapi ada juga sumber daya genetik itu yang ya barangkali tidak bisa kita akses gitu. Jadi di-keep oleh negara tersebut, oleh negara yang punya sumber daya genetik tersebut atau yang merasa punya gitu. Nah ini, jadi khusus untuk pengelolaan plasma nutfah di Indonesia, itu dilakukan di bawah koordinasi Komisi Nasional Sumber Daya Genetik ya. Nah selain itu pengelolaan plasma nutfah di Indonesia ini juga dilakukan oleh berbagai sektor ya, berbagai lembaga pemerintahan. Jadi misalnya lembaga kehutanan mereka punya mengelola sendiri sumber daya genetiknya. Lembaga-lembaga penelitian pertanian seperti penelitian padi, penelitian tanaman sayur-sayuran, tanaman hias, jadi balit Kabi, balit Hi, balit Sa, atau balit apalagi, nah mereka mengelola sendiri sumber daya genetiknya gitu. Jadi Komisi Nasional Sumber Daya Genetik ini ya sebagai sifatnya itu koordinatif gitu. Dan mereka atau komisi ini juga menyusun berbagai kebijakan dan pengarahan terkait dengan konservasi dan penggunaan sumber daya genetik. Ya. Dimana kegiatan yang dikoordinasikan itu meliputi pelestarian ya di tingkat-tingkat kelembagaan, kemudian penelitian, pengembangan dan pendidikan serta pertukaran plasma nutfah baik antar lembaga maupun antar lembaga yang sifatnya internasional. Jadi pengelolaan plasma nutfah itu bersifat koordinatif oleh Komisi Nasional Sumber Daya Genetik. Sedangkan penggunaannya itu ya sesuai dengan lembaga-lembaga pemerintah mengikuti tupoksi masing-masing lembaga tersebut. Hanya ada lembaga penelitian padi, Balai Besar Penelitian Padi, Balai Penelitian Kacang-kacangan, Balai Penelitian Sayur-sayuran, tanaman hias, atau serat, tanaman serat, pemanis dan serat, seperti itu. Oke, saya kira itu slide saya semua sudah saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait tadi kan dalam pemanfaatan keragaman genetik kan tahapan seleksi yang menjadi kuncinya gitu ya, Bu. Nah, untuk menentukan metode seleksi apa yang paling efektif dalam proses pemulihan yang akan kita lakukan tuh harus memperhatikan apa saja ya, Bu? Untuk menentukan metode seleksi. Nah, ini untuk menentukan metode seleksi, ini kita harus mempertimbangkan pertama, jadi
Maksud saya bagaimana metode seleksi itu dipilih, karena kan banyak sekali metode seleksi ya. Jadi ada metode seleksi untuk tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, tanaman berbiak secara vegetatif, sehingga dalam aplikasinya metode seleksi mana yang akan kita pakai, ya kita harus mempertimbangkan pertama sistem reproduksi tanaman itu, ya sistem reproduksi. Tadi sudah sistem reproduksinya apa saja, jadi berbiak vegetatif, berbiak generatif secara menyerbuk sendiri dan secara menyerbuk silang. Nah itu sudah tersedia metodenya untuk masing-masing sistem reproduksi tersebut. Lalu yang kedua yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bagaimana kendali genetik terhadap karakter yang akan kita muliakan. Jadi kendali genetiknya, misalnya kalau kita bekerja pada tanaman menyerbuk sendiri, kalau kendali genetiknya itu misalnya nilai heritabilitasnya tinggi, nah itu biasanya banyak dipakai metode-metode pedigree. Tapi kalau nilai heritabilitasnya rendah, banyak digunakan metode seperti bulk, BULK ya, bulk atau single seed descent. Kemudian karakter yang dipakai, kita berdasarkan karakter yang dipakai, kita bisa melakukan seleksi langsung, ya misalnya kalau untuk perbaikan potensi hasil, kita langsung saja seleksi berdasarkan bobot biji per tanaman, atau seleksi tidak langsung. Kita seleksi misalnya berdasarkan jumlah anakan atau jumlah bulir per malai, nah seperti itu. Nah pertimbangannya apa? Ya tergantung kepada ya salah satu kendali genetik. Makanya pemahaman tentang reproduksi tanaman, tentang pewarisan sifat itu menjadi satu kesatuan bagi pemulia tanaman. Untuk apa? Untuk bisa memutuskan sebetulnya proses breeding yang seperti apa yang akan kita gunakan dalam menghasilkan varietas dari tanaman yang sedang kita kembangkan. Ya walaupun banyak ya para hobis itu menggunakan varietas tanpa mereka memahami tentang pewarisan sifat misalnya. Itu boleh-boleh saja gitu. Tapi akan lebih baik kalau didukung oleh pemahaman tentang kendali genetik dari sifat tersebut. Itu pertimbangannya, Mas. Nah, nanti sebetulnya nggak usah khawatir. Kalau metode reproduksi tanaman kan sudah dibahas. Nah, nanti yang berkaitan dengan metode pemulihan itu akan dibahas pada bab sebelumnya. Jadi, saya kira ini penjelasan awal saja, pembukaan lah dari saya gitu. Jadi, kita harus mempertimbangkan juga metode kendali genetik. Makanya dalam pemulihan tanaman gitu ya, pre-breeding study itu diperlukan. Jadi, studi-studi sebelum kita melakukan pemulihan tanaman. Artinya apa? Pre-breeding study itu adalah studi-studi untuk mempelajari misalnya kendali genetik ya. Kendali genetik itu meliputi bagaimana tingkat keragaman, apakah keragamannya besar atau kecil. Kalau keragamannya besar, nah apakah dikendalikan oleh gen aditif, oleh gen dominan, kemudian heritabilitasnya apakah tinggi atau rendah gitu. Kalau tinggi bagaimana kita pemulihannya, kalau rendah harus seperti apa. Nah, itu informasi itu diperoleh melalui pre-breeding study. Jadi studi-studi tentang pewarisan sifat. Ya. Saya kira itu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan yang lain. Waktunya masih ada nih, masih kurang lebih 15 menit lagi. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Terkait ini pertukaran plasma nutfah, apakah ada batasan tertentu ya kita dengan lembaga mitra, misal kita ingin plasma nutfah yang seperti karakter A, B, C. Nah, itu apakah lembaga yang kita minta pertukaran plasma nutfah tadi bisa mengeluarkan sesuai dengan apa yang karakter yang kita inginkan, atau ada kategori tertentu dari lembaga tersebut? Maksudnya batasan yang boleh dikeluarkan atau yang seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau pertukaran plasma nutfah itu, kalau kita di dalam negara kita, gitu ya, kalau kita di negara kita, artinya dengan instansi di negara kita,
sepanjang digunakan di negara Indonesia, maka pertukaran itu ya bisa sifatnya itu personal gitu, jadi langsung antar peneliti atau antar lembaga, bisa seperti itu. Atau kalau kita minta kepada lembaga-lembaga yang memang punya koleksi sumber daya genetik, biasanya mereka memberikan semacam surat semacam surat perjanjian lah gitu, yang disebut dengan MTA atau Material Transfer Agreement, jadi surat perjanjian gitu. Nah, seperti itu. Jadi sepanjang kita gunakan untuk penelitian, untuk pengembangan varietas, untuk di negara kita, so far tidak ada kesulitan saya kira gitu ya. Mungkin nanti Pak Bayu bisa menambahkan khususnya untuk padi atau siapa lagi tadi yang di LIPI barangkali bisa menambahkan jawaban. Nah, kemudian ketika kita mengajukan permohonan plasma nutfah kepada lembaga yang ada di negara kita, misalnya dengan spek tertentu, itu bisa saja. Bisa kalau mereka memang sudah punya informasinya begitu. Jadi sudah punya informasi atau sudah melakukan karakterisasi untuk materi yang mereka punya. Namun kebanyakan materi genetik yang disimpan misalnya di BB Biogen atau di lembaga lain itu belum sempat dikarakterisasi semuanya. Jadi yang sudah dikarakterisasi itu biasanya ya hanya yang digunakan oleh pemulia itu saja. Yang lainnya kalau belum digunakan ya mungkin belum dikarakterisasi. Seperti pengalaman saya minta sorghum, benih sorghum, plasma sorghum ke BB Biogen, kelihatannya belum dikarakterisasi begitu. Jadi misalkan saya minta yang agak-agak pulut begitu. Nggak ada informasinya, nggak ada datanya. Justru mereka berharap kalau kita melakukan karakterisasi, data kita itu di-share ke mereka, jadi masuk ke dalam database mereka. Jadi mereka punya keunggulan-keunggulan tertentu. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu ada, belum tentu selalu ada. Jadi kalau misalnya kita minta sesuatu dengan spek materi genetik, dengan spek kalau sorghum misalnya, saya minta ada nggak ya varietas lokal yang pulut tahan penyakit, ada nggak? Belum tentu ada gitu. Belum tentu adanya itu ya bisa memang tidak ada, bisa memang materi genetiknya belum pernah dikarakterisasi. Jadi artinya kita lah yang harus memulai karakterisasi sehingga kita dapat informasi itu. Seperti itu kira-kira. Kecuali kalau kita gunakan varietas-varietas nasional yang memang sudah ada deskripsinya, ya sudah ada deskripsi resminya. Nah, barangkali itu bisa dipakai. Jadi tapi hanya sebatas itu saja. Kalau untuk plasma nutfah secara keseluruhan, saya kira belum ada begitu ya kalau kita minta materi genetik dengan karakter tertentu gitu. Saya kira seperti itu. Mungkin Pak Bayu dari Balai Padi bisa menambahkan? Iya Bu, sedikit diskusi. Benar Bu, tadi kalau misalnya kita minta materi genetik, misalnya padi, minta ke IRI, biasanya tiap tahun itu IRI mengeluarkan daftar-daftar materi genetik mana yang bisa untuk diminta atau untuk diambil oleh kita ataupun negara lain begitu. Dari situ kita harus ada MTA dan lain sebagainya. Terus itu hubungan institusi sama institusi. Tapi kalau misalnya hubungan sama peneliti, sebenarnya juga bisa. Contohnya kemarin saya minta ke Jepang, ke Profesor Toriyama itu, dia juga menyanggupi, karena saya baca artikelnya di jurnal itu tertarik dan saya minta benihnya. Nah ini masih proses MTA, untuk besarannya biasanya kalau misalnya IRI ada aturannya juga, tapi kalau untuk per personal begini, kemarin saya hanya dikasih 5 butir mungkin. Nggak tahu nanti sampai ke Indonesia bisa tumbuh nggak, itu saya juga masih bingung. 5 butir nanti. Ya? Iya Bu. Begitu sih Bu, secara institusi IRI terbuka karena tiap tahun dia merilis mana-mana yang bisa diambil dan plus keunggulannya, biasanya begitu informasi. Ya. Itu ya tadi yang bertanya. Satu lagi tadi siapa yang dari LIPI ya, bisa menambahkan juga barangkali terkait dengan tanaman-tanaman perkebunan.
Atau yang lain bisa menambahkan yang punya pengalaman gitu, yang biasa apa, memang sudah melakukan pemulihan tanaman. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan sumber daya genetik itu bukan semata-mata hubungan antar institusi begitu ya, tapi juga kan kadang hubungan baik antar personal gitu. Jadi misalnya antara mantan bimbingan dengan pembimbing, itu bisa saja kita dapat materi genetik. Nah, biasanya kalau begitu ya, tapi tetap yang terkait MTA itu tetap diterapkan gitu. Tapi ada juga materi-materi genetik yang apa ya, pemilik itu nggak mau share sama sekali gitu. Saking materi genetik itu berharga. Misalnya kalau saya perhatikan begitu ya, materi genetik yang kalau saya lihat tuh kayak materi genetik yang berhubungan dengan buah apel, Biasanya jeruk, Cina, Bu. agak sulit di-share. Biasanya Cina, Ya. Cina yang susah. Ya, karena mereka merasa ya, mereka merasa itu punya mereka gitu. Padahal kan kalau kita sebagai orang beriman kan kita merasa itu adalah ya Allah pemiliknya, yang untuk kita gunakan, yang digunakan ya siapapun umat manusia di dunia harusnya boleh mempergunakannya. Tapi ya karena sekarang situasinya seperti ini ya terpaksalah kita ikut gitu. Kecuali ada hubungan baik. Barangkali seperti itu. Saya kira pertanyaan cukup ya, kuliah kita cukupkan ya. Halo, mana yang lain nih? Ya, Bu. Baik, Ibu. Ya, dengan demikian saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menambah pengetahuan, menambah semangat untuk menjadi pemulia atau mendalami ilmu-ilmu yang berhubungan dengan genetika dan pemulihan tanaman. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga kita sehat selalu ya. Dan berharap COVID juga berlalu sehingga kita bisa kembali ke kampus kuliah. Ya layaknya lah kuliah di kampus. Ya ini kan kuliah di kampus, kuliah UT, kuliah di kampus berasa UT gitu, atau kuliah UT berasa di kampus ya. Mudah-mudahan ya kita ambil hikmahnya dan kita maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan untuk mencapai atau untuk mengakumulasi pengetahuan ya, yang bisa kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Desta. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu. Yang mengajar Pak Hajriel ya, insya Allah. Oh, baik, Bu. Bu, punten. Untuk yang praktikum P1 masih belum bisa diisi dari minggu kemarin ya, Bu? P1 belum bisa? Mengisi yang praktikum presensi. Oh gitu ya, nanti coba saya, oh ini yang minggu lalu WA saya ya. Sebentar saya kontak Teh Neng ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat duluan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Juga